Mateo Kovacic sudah jalani tes medis Manchester City, segera resmi tinggalkan Chelsea. Mateo Kovacic sudah menjalani tes medis di Manchester City untuk menyelesaikan transfernya, yakni 30 juta pound sterling dari Chelsea. Menurut Fabrizio Romano, Mateo Kovacic sudah menjalani tes medis untuk menyelesaikan transfernya ke Manchester City. Klub asuhan Pep Guardiola itu pun sepakat untuk membayar uang muka 25 juta pound sterling kepada Chelsea demi mendapatkan bintang Kroasia tersebut, plus ekstra 5 juta pound sterling dalam bonus. Dilaporkan bahwa bonus itu pun akan aktif jika Manchester City memenuhi target trofi mereka bersama Kovacic. Gelandang 29 tahun ini memasuki tahun terakhir kontraknya di Chelsea, dan The Blues pun memilih untuk melepasnya setelah menghabiskan lebih dari 600 juta pound sterling di musim 2022-2023. The Citizen pun menginisiasi pembicaraan dengan Kovacic pada Mei pekan terakhir dan sudah menyepakati syarat personal. Deal: Chelsea sepakati transfer Nicolas Jackson dari Villarreal. Chelsea telah mencapai kesepakatan dengan Villarreal untuk mengontrak striker bintang mereka, yakni Nicolas Jackson, dengan harga lebih dari 35 juta euro. The Blues akan membayar sedikit di atas klausul pelepasan pemain, yaitu dengan harga 35 juta euro, dan akan menyelesaikan pembayaran dengan mencicil. Chelsea pun telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Jackson dan tes medis akan segera dijadwalkan menurut Fabrizio Romano. Dengan Jackson sekarang akan menuju ke Stamford Bridge, kepergian Kai Havertz pun akan segera terwujud. Dengan pemain internasional Jerman itu sangat dikaitkan dengan kepindahannya ke Arsenal. Penyerang berusia 22 tahun itu pun yang hampir bergabung dengan Bournemouth pada Januari tahun ini mencetak 12 gol di La Liga dalam 26 penampilannya untuk Villarreal musim 2022-2023. Dia kemungkinan akan menjadi tambahan berkualitas untuk skuad Mauricio Pochettino di musim ini. Manchester United tawar Mason Mount ke Chelsea 1 triliun rupiah. Dilaporkan oleh BBC, penawaran ketiga dilayangkan oleh Manchester United ke Chelsea. Angkanya kini sebesar 55 juta pound sterling atau sekitar 1 triliun rupiah. Sebelumnya Manchester United sudah mengajukan penawaran di angka 40 juta pound sterling hingga 50 juta pound sterling. Angkanya pun jauh di bawah permintaan Chelsea yang mematok harga sang gelandang sekitar 70 juta pound sterling atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Kabarnya Manchester United tidak berniat menaikkan angka penawarannya. Jika mentok, maka transfer Mason Mount ke Manchester United bisa saja kolaps. Manchester United dan Mason Mount sendiri kabarnya sudah mencapai kesepakatan secara personal. Tinggal kini The Red Devils mengajukan penawaran kepada Chelsea yang bersikukuh menahan harga. Kontrak Mount sendiri di Chelsea tinggal tersisa setahun lagi. Si biru sudah mengajukan penawaran baru namun ditolak oleh pemain berusia 24 tahun tersebut. Resmi, Bayern Munchen tampung Rafael Guerreiro dari Dortmund. Bayern Munchen mengumumkan transfer Guerreiro di situs resminya pada Jumat kemarin. Pemain berusia 29 tahun itu pun bergabung dengan Die Roten dengan status bebas transfer. Pemain asal timnas Portugal itu pun diikat kontrak sampai tahun 2026. Guerreiro sendiri mengaku senang bisa bergabung dengan Bayern Munchen. Musim lalu Guerreiro pun membantu Dortmund nyaris juara Bundesliga sebelum disalib oleh Bayern Munchen di pekan terakhir. Ia pun bermain sebanyak 36 kali dan bikin 6 gol. Guerreiro sendiri merupakan anak asuh dari Thomas Tuchel yang kini melatih Bayern Munchen. Keduanya pernah bersama-sama memenangkan DFB Pokal. Rafael Guerreiro pun menjadi rekrutan gratis kedua Bayern Munchen di musim panas ini. Sebelumnya ada Konrad Laimer yang juga didatangkan cuma-cuma dari RB Leipzig. Paris Saint-Germain siapkan 2,4 triliun rupiah buat tembus Osimhen. Paris Saint-Germain baru saja kehilangan Lionel Messi. Kontrak La Pulga habis lalu pindah ke Inter Miami. Untuk menambah amunisi lini serang mereka, PSG pun memburu beberapa pemain. Salah satunya penyerang yang bersinar bersama Napoli, yakni Osimhen. Pada musim lalu, Osimhen pun bermain sebanyak 32 kali bersama Napoli di Serie A. Dia pun menyumbangkan 26 gol hingga membawa Partenope memenangi Liga Italia. Osimhen sendiri masih terikat kontrak dengan Napoli sampai Juni 2025. Oleh karena itu, jelas Napoli tak akan melepasnya dengan harga yang murah. PSG sendiri dikabarkan sudah menyiapkan uang sebesar 150 juta euro atau setara dengan 2,4 triliun rupiah untuk mendatangkan Osimhen ke PSG. Selain PSG, Osimhen pun juga diminati oleh klub besar Eropa lainnya.
Manchester United yang disebut menginginkan tenaga Osimhen, Manchester United juga membutuhkan tambahan striker tengah untuk mengarungi musim depan nanti. Dani Ceballos resmi tekan kontrak baru di Real Madrid. Dani Ceballos dipastikan tidak akan beranjak dari Real Madrid. Sang gelandang resmi menekan kontrak baru di klub ibu kota Spanyol tersebut. Ceballos sendiri bisa dikatakan memiliki karir yang kurang baik di Real Madrid. Semenjak ia bergabung dengan Los Blancos, ia pun kesulitan untuk jadi starter reguler. Kontrak sang gelandang pun di Real Madrid habis dalam hitungan hari. Banyak rumor beredar terkait masa depan sang gelandang, di mana ia akan dikabarkan akan cabut dari Real Madrid. Namun pada Jumat kemarin Real Madrid pun resmi membuat pengumuman terkait masa depan dari Ceballos. Mereka pun memastikan sang gelandang tetap bertahan di Bernabeu pada musim depan nanti. Menurut rilis resmi dari Real Madrid, Ceballos dipastikan akan bertahan bersama mereka. Sang gelandang telah menekan kontrak baru berdurasi 4 tahun, sehingga ia akan membela Los Blancos hingga tahun 2027 mendatang. Dengan perpanjangan kontrak ini pun rumor Ceballos untuk cabut dari Bernabeu resmi berakhir. Lewandowski tolak gaji 2,45 triliun rupiah dari Arab Saudi demi Barcelona. Superstar Polandia yakni Robert Lewandowski ingin menghabiskan kontraknya di Barcelona. Lewandowski dikabarkan menolak tawaran gaji fantastis dari Arab Saudi. Lewandowski baru saja menuntaskan musim pertamanya berkostum Blaugrana dengan sukses. Penyerang berusia 34 tahun itu pun mencetak total 33 gol dalam 46 penampilannya. Kontribusi Lewandowski membawa Barcelona memenangi La Liga dengan keunggulan 10 poin dari rival abadinya yakni Real Madrid dan merebut titel Piala Super Spanyol. Ia pun mencetak gol sebanyak 23 gol yang dicetak oleh Lewandowski di Liga membuatnya dia diganjar trofi Pichichi sebagai pencetak gol terbanyak. Arab Saudi pun sedang gencar dengan proyek ambisiusnya untuk mendatangkan pemain-pemain top Eropa. Setelah berhasil menggait Cristiano Ronaldo untuk bermain di Al Nassr, Karim Benzema, N'Golo Kante berturut-turut menyusul dengan bergabung ke Al Ittihad. Adapun pemain-pemain lain yang diyakini segera tiba adalah Hakim Ziyech dan Kalidou Koulibaly dari Chelsea serta Ruben Neves. Robert Lewandowski pun dikabarkan turut masuk dalam daftar buruan Arab Saudi. Laporan jurnalis Polandia bernama Tomasz Włodarczyk mengungkapkan Lewandowski bahkan telah mentawari gaji sebesar 150 juta euro atau sekitar 2,45 triliun rupiah setahun. Romelu Lukaku ke AC Milan dulu pernah bilang begini. Lukaku habis masa peminjamannya di Inter Milan. Penyerang berusia 30 tahun itu pun akan segera pulang ke Chelsea. Chelsea kabarnya ingin melepas permanen Lukaku musim panas ini. Namun Inter Milan dikabarkan tak mau membelinya dengan menginginkan peminjaman kembali. Kabar kemudian muncul dari Milan bergerak mendekatinya. Diavolo Rosso diklaim sudah memulai pembicaraan dengan agen Lukaku. Milan sendiri memang kabarnya bakal punya uang. Usai dilaporkan bakal melepas Sandro Tonali ke Newcastle United. Selain itu juga Milan juga baru saja ditinggal oleh Zlatan Ibrahimovic yang memutuskan untuk pensiun. Apakah Romelu Lukaku tertarik pindah ke AC Milan? Football Italia menyebutkan bahwa striker bertubuh gempal itu sudah lama punya sikap soal Milan. Rumornya dengan klub merah hitam sudah muncul sejak tahun 2021. Saat itu Lukaku tengah kesulitan di Chelsea, kemudian rumor pindah ke AC Milan dan Juventus, rival dari Inter Milan sendiri, sempat mencuat. Lukaku yang dicecar jurnalis kemudian meresponnya, "Tidak akan pernah dan tidak akan." Katanya menjawab pertanyaan yang bahkan jurnalis belum menyelesaikannya. Lukaku sendiri memang terlihat lebih nyaman di Inter Milan. Ia menjadi bagian dari Nerazzurri saat memenangkan Scudetto musim 2020-2021. Rayakan juara UEFA Nations League bareng Spanyol, Gavi dicemooh. Gavi merayakan gelar juara UEFA Nations League bersama timnas Spanyol di kota Madrid. Gelandang milik Barcelona pun itu disoraki. Spanyol pun kemudian merayakan gelar itu di Wizing Center pada akhir pekan lalu. Suasana meriah namun berubah saat Gavi mengambil mic dan melakukan pidatonya. Para fans pun yang berasal dari kota Madrid mulai menyanyikan lagu-lagu anti Barcelona ke arah pemain berusia 18 tahun tersebut. Gavi pun kemudian ditanya soal kejadian tersebut dan menyikapinya dengan tenang. "Biarkan semua orang berpikir dan melakukan apa yang mereka inginkan, saya pun tenang," kata Xavi kepada Marca. "Saya pun sangat senang dan keluarga saya tahu itu sebenarnya mereka telah banyak mendukung saya, baik mereka maupun tim. Saya sangat berterima kasih," sambungnya. Gavi pun merupakan gelandang kelahiran Los Palacios, Sevilla.
Dia pernah mengenyam karir bersama La Masia sebelum naik ke tim utama Barcelona. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.